Ya, halo semuanya. Kembali lagi bergabung bersama saya, Sofyan Mulyadi, di channel YouTube saya pada kesempatan kali ini. Ya, saya harapkan bahwa semua penonton YouTube saya pada kesempatan ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja pada hari ini. Dan pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah materi mengenai keliling lingkaran ya. Nah, di sini mungkin kita semua sudah nggak asing yang namanya lingkaran ya. Dulu kita pernah belajar di SD, menghitung keliling dan luas, di SMP juga, dan bahkan di SMA apalagi ya. Nah, tapi mungkin di sini kita akan membahas mengenai keliling lingkaran nih. Nah, keliling lingkaran kan biasa kita kenal ya dulu waktu belajar di sekolah, yang sering kita pelajari sehari-hari bahwa keliling itu sama dengan 2 kali pi kali jari ya. Atau mungkin ada yang menyebut bahwa keliling sama dengan pi kali diameter. Oke, ini nggak masalah. Nah, tapi kita akan fokus pada rumus yang ini terlebih dahulu. Ya, yang ini kan hanya rumus turunannya karena 2 kali jari-jari adalah diameter. Jadi saya hapus dulu yang bagian sini. Nah, tapi yang menjadi fokus kita di sini adalah bagaimana ceritanya kok bisa sih kita dapat rumus keliling lingkaran itu adalah 2 kali pi kali jari-jari. Nah, ini kita dapat dari mana? Oke. Nah, mungkin beberapa di antara kita sudah pernah melihat ya, bermacam-macam pembuktian keliling lingkaran. Ya, ada yang menggunakan pendekatan luas segitiga. Jadi, lingkarannya itu kita iris dari lapisan yang paling luar sampai yang paling dalam, kemudian nanti disusun membentuk sebuah segitiga. Dan nanti menghitung luas lingkarannya menggunakan hampiran dari luas segitiga. Atau mungkin kalau selama kita sekolah dulu sering buat diminta untuk praktikum ya, membuktikan keliling atau luas lingkaran ya, bisa juga. Itu sepertinya itu untuk luas ya. Waktu itu kita belajar membuat apa namanya lingkaran, kita bagi menjadi beberapa bagian, kemudian setiap potongannya itu kemudian disusun membentuk persegi panjang. Nah, ini biasanya praktikum untuk menentukan luas. Nanti akan kita bahas di video berikutnya. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai keliling lingkaran menggunakan pendekatan poligon segi tak hingga. Ya, di sini saya tambahkan segi tak hingga beraturan ya, segi tak hingga beraturan, segi tak hingga beraturan. Oke, apa itu segi tak hingga beraturan? Mungkin yang kita sering dengar itu ada segitiga ya, poligon yang paling sederhana ya. Segitiga beraturan yang bisa kita kenal ada segitiga sama sisi, yaitu yang sisinya sama semua dan sudutnya itu ya sudut di antara dua sisi segitiganya itu dia sama besar. Demikian juga untuk segi empat beraturan. Segi empat beraturan yang biasa kita sebut dengan persegi. Segi lima beraturan, segi enam beraturan. Nah, tapi di sini kita akan mencoba pendekatannya menggunakan sampai poligon segi tak hingga. Oke. Nah, kita akan bahas mulai dari yang sederhana dulu, yaitu poligon bersisi tiga, ya, atau segitiga. Oke, sebentar. Atau segitiga. Nah, ini saya hapus terlebih dahulu. Saya akan mulai dari segitiga. Ya, dari segitiga. Oke. Dari segitiga beraturan ya, saya buat misalkan ada segitiga seperti ini. Segitiga ini masing-masing mempunyai panjang S. Ya, panjang S. Ini S, di sini S,
dan di sini juga S. Oke. Lalu kemudian saya misalkan punya satu titik pusat ya. Nah, titik pusat di segitiga tuh misalkan di sini. Saya tarik misalkan ke sini, saya tarik ke sini dan saya tarik ke sini. Misalkan mereka ya karena kita punya segitiga yang beraturan dan kalau beraturan kan panjang sisinya sama semua ya. Maka ini panjang jarak antara dari pusat ke sudut segitiga ini pasti sama semua. Misalkan ini saya panjangnya ini R ya. Nah, sudut satu putaran ini kan 90 derajat, ini kan 360 derajat, maaf, 360 derajat ya satu putaran. Nah, dibagi 3. Kalau 360 derajat biasa kita sebut dalam radian adalah 2pi ya, 360 derajat. Nah, maka ini masing-masing sudutnya ini besarnya adalah 2pi per 3 ya. Jadi di sini 2pi per 3, di sini 2pi per 3, dan di sini juga 2pi per 3. Oke. Nah, besar sudutnya adalah 2pi per 3 masing-masingnya ya. Di sini sama, di sini sama, dan di sini sama. Nah, sekarang kita akan mencari hubungan nih antara R, yaitu jarak dari sudut ke pusatnya, dengan S-nya, yaitu panjang sisi segitiganya. Menggunakan aturan kosinus. Oke, sehingga kita punya suatu persamaan bahwa S sama dengan ya, S sama dengan akar dari R kuadrat plus R kuadrat plus R kuadrat min 2 kali R kali R kemudian dikalikan dengan kosinus dari sudut yang mengapit antara dua buah garis tersebut. Ya, besar sudutnya tadi sudah kita tentukan adalah 2pi per 3. Nah, atau kalau kita sederhanakan lebih lanjut ya, maka S ini sama dengan akar dari 2R kuadrat min 2R kuadrat cos dari 2pi per 3. Oke. Nah, di sini saya akan keluarkan R kuadratnya. Ya, R kuadratnya saya keluarkan. Sehingga tersisalah di dalamnya tinggal 2 min 2 kosinus dari 2pi per 3. Oke. Atau bisa kita tuliskan S sama dengan R akar 2 min 2 cos 2pi per 3. Nah, sedangkan kita tahu bahwa keliling segitiga adalah 3 kali S ya, karena ini segitiga sama sisi atau segitiga beraturan. Ya, maka bisa saya tulis bahwa keliling sama dengan 3 kali S. Ya, atau 3R akar 2 min 2 kosinus 2pi per 3. Nah, ini keliling dari
segitiga beraturan ya. Yaitu kita bisa tuliskan keliling sebagai fungsi dari R. Nah, ke depannya kita akan mengenal R ini sebagai jari-jari ketika nanti sudah masuk ke bagian lingkaran. Oke. Selanjutnya kita masuk ke segi empat beraturan. Ya. Yang kedua ini adalah segi empat beraturan. Segi empat. Segi empat beraturan biasa kita sebut dengan nama persegi ya. Kita sering sebut dengan nama persegi. Ya, misalkan saya punya persegi seperti ini, kemudian saya tarik titik pusatnya di sini, dan saya mau coba tarik seperti ini. Nah, ini panjang sisinya, ini R masing-masing ya. Oke, masing-masing di sini R, dan di sini masing-masing panjangnya adalah S. Nah, memang seperti tadi, satu putaran besarnya adalah 360 derajat atau 2pi ya. Nah, kalau saya bagi 4 masing-masingnya, di sini, maka saya dapatkan setiap sudut pusatnya ini mendapat jatah sebesar 2pi per 4. Ya. Besar sudutnya masing-masing mendapatkan jatah 2pi per 4. Ini kita biarkan saja, tidak perlu kita sederhanakan jadi pi per 2 ya, supaya nanti kita dapat polanya. Oke, saat itu kita akan mencari hubungan nih antara si R dengan S menggunakan aturan kosinus. Masih dengan cara yang sama, ya, yaitu ini plus, ini min. Nah, S sama dengan R kuadrat plus R kuadrat min 2 kali R kali R, kemudian dikalikan dengan kosinus dari 2pi per 4. Oke, atau bisa kita sederhanakan lebih lanjut ya, menjadi 2R kuadrat min 2R kuadrat cos dari 2pi per 4. Atau saya keluarkan R kuadratnya menjadi R kuadrat dikalikan dengan 2 min 2 kosinus dari 2pi per 4. Atau R akar 2 min 2 kosinus 2pi per 4. Nah, ini kita mendapatkan hubungan antara S, panjang sisi dari segi empat beraturan atau persegi, dengan R-nya, yaitu jarak dari titik sudut ke pusat dari segi empatnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari kelilingnya. Ya, seperti biasa kita belajarin bahwa kelilingnya sama dengan 4 kali S ya. Karena ini segi empat beraturan atau persegi. Sehingga kita dapat keliling adalah 4 kali R akar dari 2 min 2 kosinus dari 2pi per 4. Oke.
Nah, kita sudah membuat pola untuk segitiga dan juga segi empat. Satu lagi kita akan membahas untuk yang segi lima. Ya, segi lima. Oke. Nah, bagaimana kalau segi lima? Pada dasarnya sama saja ya. Saya buat misalkan di sini di 5. Nah, ini panjangnya sini adalah R ya. R, 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 R. Kemudian saya misalkan punya titik pusat dari segi limanya di sini. Dan saya tarik garis masing-masing di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini. Oh maaf, di sini bukan R tapi S ya. Ini S, di sini S, di sini S, di sini S, dan di sini S. Kemudian di sini R, di sini R, di sini R, R, dan R. Oke, satu putaran 360 derajat atau 2pi ya. Karena di sini membagi 5 sudut sama besar, maka setiap sudut pusatnya mendapat jatah 2pi per 5. Oke. Nah, sekarang kita ambil satu segitiga saja dan mencari hubungan antara S dengan R. Oke. Masih dengan cara yang sama, yaitu dengan aturan kosinus, yaitu S sama dengan akar dari ya, akar dari R kuadrat plus R kuadrat min 2 kali R dikalikan dengan kosinus dari 2pi per 5. Oke. Nah, ini saya percepat saja karena caranya kurang lebih sama dengan segitiga dan segi 4. Yang membedakan hanya 2pi per-nya saja. Kalau segitiga 2pi per 3, segi 4 2pi per 4, segi 5 2pi per 5. Sehingga kita langsung saja peroleh bahwa S ini akan sama dengan ya, S ini akan sama dengan R akar dari 2 min 2 kosinus 2pi per 5. Oke. Nah, karena mereka adalah segitiga beraturan, maka kita bisa menentukan kelilingnya. Ya, keliling adalah 5 kali S, karena panjang sisinya semua sama ya. Sehingga keliling sama dengan 5R akar dari 2 min 2 kosinus 2pi per 5. Oke. Dengan cara yang sama, silakan kalian coba untuk segi 6, segi 7, segi 8, segi 100, dan seterusnya. Oke, tapi di sini saya cukup memberi contoh sampai segi 5 saja. Semoga ini bisa membantu ya. Oke, nah sekarang dari pola ini, kalau kita perhatikan ya, kalau segitiga kelilingnya seperti ini, ya, segi 4 kelilingnya seperti ini, dan segi 5 kelilingnya seperti ini. Oke, apa yang bisa kita simpulkan? Yang membedakan adalah di depannya di sini bergantung pada banyaknya sisi ya, dan sudutnya ini yang membagi di sini. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau lingkaran? Ingat tadi kita membahas bahwa lingkaran itu kita dekatkan sebagai poligon segi tak hingga beraturan ya. Oke, sesuai dengan judul materi kita pada hari ini ya. Oke. Saya akan buat slide khusus untuk bagian yang lingkaran karena ini bagian utamanya. Oke. Nah,
Sekarang kita masuk ke bagian intinya, yaitu tentang keliling lingkarannya. Oke, ya, kita akan langsung ke bagian lingkarannya. Anggap saja ini lingkaran, kemudian saya punya titik pusatnya seperti ini. Nah, kalau kita bicara lingkaran, ini kan kita bisa membagi sebanyak tahingga ya. Kita bisa membagi sebanyak tahingga. Dan R-nya pun juga kita bisa buat sebanyak tahingga kan. Oke, kita bisa membuat R sebanyak tahingga. Ya. Nah, satu putaran 360 derajat. Kita tidak tahu nih ada berapa banyak R yang di sini yang saya buat. Mungkin saya bisa buat lebih banyak lagi R garis jari-jari di sini. Ya, maka besar sudutnya ini di sini saya buat sebagai 2pi per N. Ya, dengan N menuju tahingga. Oke. Dan masing-masing partisinya di sini panjang sisinya di sini adalah sebagai S. Oke. Apa yang bisa kita simpulkan di sini? Hubungan antara S dengan R, ya. Hubungan antara S dengan R, kita dapatkan R di sini, ya, R di sini sama dengan apa? Sesuai dengan pola yang kita dapatkan tadi adalah S sama dengan, maaf, di sini S ya. S sama dengan R, kemudian dikalikan akar dari 2 min 2 kosinus 2 min 2 kosinus dari 2pi per N. Oke. Karena di sini kita menggunakan pendekatan N menuju tahingga, pendekatan segi tahingga, maka di sini kita butuh satu tools, yaitu limit, ya, untuk membuktikan keliling lingkarannya. Ya, sehingga saya bisa tuliskan bahwa keliling sama dengan limit N menuju tahingga dari N kali S. N dikalikan dengan S. Oke, ya. Karena N menuju tahingga ya kita dekatkan sebagai poligon segi tahingga. Oke. Selanjutnya kita akan buktikan di sini limit N menuju tahingga N. Nah, S-nya ini adalah R kali ini ya. Ya, S-nya itu adalah R. Sebentar. Ini saya buat seperti ini saja. R dikalikan 2 min 2 cos 2pi per N. R kemudian dikalikan akar dari 2 min 2 kosinus 2pi per N. Oke. Nah, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan di sini? Suku yang tidak mengandung N bisa kita keluarkan. Oke. Ini sama dengan limit N menuju tahingga N N menuju tahingga
dari NR, kemudian akar 2-nya saya keluarkan, dikalikan akar dari 1 min cos 2pi per N. Oke. 1 min cos 2pi per N. Ya. Yang tidak mengandung N, ya, sekali lagi boleh kita keluarkan. Saya tulis ulang, K sama dengan R akar 2, ya. Suku yang di sini boleh kita keluarkan, dikalikan dengan limit N menuju tak hingga, N akar 1 min cosinus 2pi per N. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan bagian yang ini. 1 min cos 2pi per N bisa kita selesaikan menggunakan rumus sudut ganda. Oke. Ya, kalau kita punya sudut ganda, berarti 1 min cos 2pi per N berarti ini adalah 1 min 2 sin kuadrat ya. 1 min 2 sin kuadrat pi per N. Atau 1 sama 1 bisa kita coret, min ketemu min jadi positif. Saya bisa tuliskan sebagai 2 sin kuadrat pi per N. Oke, maaf. Saya rapikan sedikit. Pi per N. Oke. Nah, dari sini kita dapatkan ya, keliling. Ya, saya lanjutkan lagi. Keliling sama dengan R akar 2 limit N menuju tak hingga, kemudian N dikalikan dengan akar dari 2 sin kuadrat pi per N. Oke. Kemudian sini R akar 2 dikalikan dengan limit N menuju tak hingga. Akar 2-nya boleh saya keluarkan. Ya. N akar 2 dikalikan dengan sin pi per N. Kenapa saya bisa buat seperti ini? Karena di sini akar dan di sini kuadrat. Jadi di sini pangkatnya 2 dan akar pangkat setengah. 2 kali setengah 1 kan? Nah, maka di sini sinnya pangkat 1. Oke, akar 2 dan akar 2 saya gabungkan. Ya, karena akar 2 tidak mengandung N, maka saya kalikan akar 2 kali akar 2 jadi 2. 2R 2R dikalikan limit N menuju tak hingga sin pi per N dibagi 1/N. Oke. Nah, kalau kita perhatikan ini N ini saya buat jadi 1/N. Mengapa demikian? Karena kita lihat di sini bentuknya adalah limit ya. Biasanya kita kenal kalau limit trigonometri ketika suatu variabel yang mendekati 0 ya. Entah itu X, entah itu T, entah itu N. Nah, bagaimana caranya supaya ini mendekati 0 sedangkan ini mendekati tak hingga? Oke. Kita di sini bisa membuat pemisalan ya. Jadi kita buat pemisalan. Misal X-nya adalah 1/N. Nah, karena N-nya menuju tak hingga, maka X-nya
pasti menuju 0, ya kan? N-nya menuju suatu yang sangat besar. Suatu bilangan dibagi dengan suatu bilangan yang sangat besar, hasilnya adalah suatu yang sangat kecil, dan dia mendekati 0. Sehingga bisa saya ubah pendekatan limitnya ya, menjadi 2R limit X menuju 0, ya. Dan di sini saya bisa ubah menjadi sinus Px ya, sinus P X per X. Oke. Sesuai sifat limit trigonometri, kalau bentuknya seperti ini, maka hasilnya adalah Pi ya. Kita bisa menghilangkan sin dan X-nya. Oke. Atau silakan kalau mau menggunakan bentuk yang panjangnya, maka di sini 2R dikalikan dengan Pi ya. Atau keliling sama dengan 2Pi R. Sehingga kita dapatkan rumus keliling lingkaran adalah 2 kali Pi dikalikan dengan jari-jari. Ya. Sehingga kita dapat membuktikan keliling lingkaran dengan menggunakan pendekatan poligon segi tak hingga. Oke, mungkin sekian dulu untuk video saya pada kesempatan hari ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Silakan untuk mengirimkan masukan dan sarannya juga di kolom komentar. Dan jika ada mungkin usul yang mungkin bisa membangun ya, dan juga mungkin ada hal-hal yang perlu dibuktikan, ya, mari kita diskusikan bersama dan kita akan bahas bersama-sama di video selanjutnya. Saya Sofyan Wilhadi ucapkan terima kasih dan sampai bertemu kembali. Bye-bye.